Kembali lagi di Ruang Tutur. Kali ini kita akan membahas sebuah teori yang sangat kontroversial. Sampai hari ini masih diperdebatkan secara teori maupun konspirasinya oleh banyak pihak. Teori bumi datar merupakan salah satu gagasan paling kontroversial dan menantang dalam sejarah pemikiran manusia. Ia bukan sekadar sebuah pandangan alternatif terhadap bentuk planet kita, melainkan representasi dari bagaimana pengetahuan berkembang, dipertanyakan, dan terkadang diabaikan demi keyakinan pribadi. Meskipun ilmu pengetahuan modern telah secara menyeluruh membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat atau lebih tepatnya goid, teori bumi datar tetap memiliki pengikut, bahkan mengalami kebangkitan pada abad ke-21 di tengah gelombang teori konspirasi dan skeptisisme terhadap otoritas ilmiah. Akar sejarah, dunia kuno, dan bumi datar. Pada masa-masa awal peradaban manusia, pemahaman tentang alam semesta sangat terbatas. Manusia mengandalkan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar, dan karena permukaan tanah tampak rata serta cakrawala terlihat seperti garis lurus, tidak mengherankan jika banyak peradaban awal mempercayai bahwa bumi berbentuk datar. Di Mesopotamia, suku Sumeria dan Babilonia menggambarkan dunia sebagai cakram datar yang mengapung di atas lautan kosmik. Demikian pula dalam mitologi Mesir kuno, bumi digambarkan sebagai dataran luas yang dibentangkan di bawah langit berbentuk lengkung. Dalam kepercayaan Yahudi awal, seperti yang tercermin dalam teks-teks Kitab Perjanjian Lama, bumi diyakini datar dan dikelilingi oleh lautan, dengan langit yang kokoh menutupi bagian atas sebagai cakrawala atau firmamen. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini bukanlah tanda kebodohan, melainkan hasil dari keterbatasan teknologi dan metode ilmiah di masa itu. Era Yunani kuno, permulaan paradigma baru. Perubahan besar dalam cara pandang terhadap bentuk bumi terjadi di Yunani kuno. Filsuf-filsuf besar mulai memikirkan dunia tidak hanya berdasarkan penampakan, tetapi juga dengan penalaran logis dan pengamatan ilmiah. Salah satu tokoh awal yang diyakini menyatakan bahwa bumi berbentuk bulat adalah Pythagoras yang sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Meskipun pandangannya lebih bersifat filosofis dan matematis daripada empiris. Selanjutnya, Plato dan Aristoteles memperkuat gagasan ini. Aristoteles secara khusus memberikan beberapa bukti penting. Bayangan bumi yang melengkung pada bulan saat gerhana, serta cara kapal perlahan-lahan menghilang dari bawah ke atas saat menjauh di cakrawala. Kemajuan ilmu pengetahuan dan bukti modern. Revolusi ilmiah yang dimulai pada abad ke-16 semakin mengukuhkan bentuk bumi sebagai bola. Galileo Galilei, melalui pengamatan teleskopisnya, memperlihatkan bahwa benda-benda langit seperti bulan dan planet-planet memiliki bentuk bulat. Isaac Newton kemudian menunjukkan bahwa bumi bukan bola sempurna, melainkan sedikit pepat di kutub akibat rotasi. Seiring waktu, dengan berkembangnya ilmu astronomi, fisika, dan teknologi observasi, bentuk bumi dapat dibuktikan secara langsung. Beberapa bukti nyata meliputi Ofter satelit dari luar angkasa, yang jelas menunjukkan bentuk bumi sebagai bola. Navigasi udara dan laut, yang mengandalkan prinsip geodesi dan kurvatur bumi. Fenomena horizon, di mana objek menghilang dari bawah ke atas saat menjauh. Bayali enerbangan langsung antar benua yang hanya masuk akal dalam model bumi bulat. Misi-misi luar angkasa seperti program Apollo dan Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS memberikan bukti visual yang tak terbantahkan tentang bentuk bumi. Samuel Row Bodam dan lahirnya gerakan modern bumi datar.
Meskipun bukti ilmiah tentang bentuk bumi semakin kuat, abad ke-19 justru menjadi titik kebangkitan kembali teori bumi datar sebagai sebuah gerakan. Hal ini dimulai dengan Samuel Rowbotham, seorang Inggris yang menulis buku Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe pada tahun 1865. Rowbotham mengklaim bahwa bumi adalah dataran datar yang tidak bergerak, dengan matahari dan bulan berputar di atasnya dalam lintasan sirkular. Ia tidak mengandalkan pengamatan ilmiah konvensional, tetapi menciptakan apa yang ia sebut sebagai metode zetetik, yaitu pendekatan berdasarkan observasi langsung dan skeptisisme terhadap teori ilmiah. Setelah kematiannya, pengikutnya mendirikan Universal Zetetic Society, yang kemudian menjadi Flat Earth Society. Meskipun kecil, organisasi ini bertahan hingga era modern dan terus menyebarkan pandangan mereka melalui literatur, ceramah, dan debat publik. Kebangkitan di era internet, konspirasi, dan media sosial. Memasuki abad ke-21, teori bumi datar kembali mendapat sorotan karena ledakan informasi dan media sosial. Platform seperti YouTube, Facebook, dan Reddit memungkinkan penyebaran ide-ide konspirasi secara luas tanpa filter atau validasi ilmiah. Tanggapan ilmiah dan edukasi publik. Ilmuwan dan pendidik secara aktif melawan penyebaran teori bumi datar. Bukan semata karena pandangan ini keliru, tapi karena ia menandai kemunduran pemikiran rasional dan skeptisisme ilmiah yang sehat. Banyak yang menganggap penyebaran teori semacam ini sebagai gejala krisis kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan. Beberapa pendekatan telah dilakukan untuk melawan narasi bumi datar. Debat publik antara ilmuwan dan penganut bumi datar, video edukasi dan eksperimen sederhana yang bisa dilakukan siapa saja untuk membuktikan kurvatur bumi. Namun, sebagian ilmuwan juga memperingatkan bahwa terlalu sering meladeni debat dengan penganut teori ini justru memberi kesan bahwa ada dua sisi yang setara, padahal dari sisi bukti, teori bumi datar sudah lama terbantahkan. Implikasi filosofis dan sosial. Mengapa ada orang yang masih percaya bahwa bumi itu datar? Pertanyaan ini membawa kita pada dimensi psikologis dan sosiologis. Kepercayaan terhadap teori semacam ini bukan hanya soal kurangnya informasi, tetapi juga tentang identitas, kepercayaan, dan perasaan terasing dari arus utama. Bagi sebagian orang, menjadi bagian dari komunitas bumi datar memberikan rasa memiliki, merasa lebih tercerahkan dibanding orang kebanyakan, dan menjadi semacam perlawanan terhadap sistem yang dianggap menipu. Ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif saja tidak selalu cukup. Perlu juga pendekatan empati dan dialog untuk memahami latar belakang sosial dan psikologis dari para penganut teori semacam ini. Teori bumi datar adalah contoh nyata bagaimana pengetahuan ilmiah tidak selalu diterima secara universal, meskipun bukti yang ada sangat kuat. Sejarah panjangnya, mulai dari keyakinan kuno hingga kebangkitan kembali di era digital, menunjukkan bahwa pencarian kebenaran bukan hanya urusan sains, tetapi juga psikologi, budaya, dan komunikasi. Kebangkitannya di zaman modern lebih berkaitan dengan mistrust atau ketidakpercayaan terhadap sains dan institusi, bukan karena bukti baru. Jika kalian suka dengan informasi menarik lainnya, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di ruang tutur lainnya.